wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Laila Majid, NIM 118111034, kelas PGSD reguler A 2018. Saya akan mensimulasikan pembelajaran matematika kelas 4 sekolah dasar KD 3.10 dan 4.10, menjelaskan hubungan antar garis sejajar, berpotongan dan berimpit dengan model konkret, dan mengidentifikasi hubungan antar garis sejajar, berpotongan dan berimpit dengan model konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Bayu, Anggi, Dayu, Pina, Rina. Oke, semuanya hadir ya. Bagus. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai bangun datar dan kelilingnya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hubungan antar garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik mampu menjelaskan antar garis sejajar, berpotongan, berimpit dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video, peserta didik mampu menelaah sifat-sifat garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit dengan benar. Yang ketiga, dengan menganalisis gambar, peserta didik mampu menunjukkan contoh-contoh garis-garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antar garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Dan yang kelima, dengan mengerjakan soal, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan hubungan antar garis sejajar, berpotongan, dan berimpit dengan benar. Kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Ya pasti berpotongan. Jelas ya? Apa ya? Ada yang tahu apa itu garis sejajar? Ya, garis sejajar ialah dua garis yang berjarak sama dan tidak berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Dan notasi garis sejajar ditulis dalam bentuk ini ya. Notasi garis sejajar. Seperti ini ya contohnya. Selanjutnya garis berpotongan. Ya, garis berpotongan. Garis berpotongan ialah dua garis pada satu bidang datar dan berpotongan di satu titik. Dan berpotongan di satu titik ya. Ini contohnya. Garis sebut di sini garis M, garis N, garis U. Garis O, garis M memotong titik O. Titik O. Selanjutnya yaitu gambar slide contoh itu garis berpotongan tegak lurus antara P dengan Q. Selanjutnya ada garis berimpit. Dikatakan garis berimpit apabila dua garis terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis. Contohnya seperti ini ya, seperti gambar ini. Ini contohnya. Dua garis yang berimpit dapat dilihat pada jam dinding yang menunjukkan pukul 12. Pada pukul 12 terlihat
dikatakan garis sejajar. Dari sini ke sini, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri disebut garis sejajar. Sifat-sifat garis sejajar ialah: satu, melalui satu titik di luar garisnya hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dua garis sejajar, maka garis tersebut akan memotong juga garis yang kedua. Selanjutnya, jika suatu garis sejajar dengan dua garis lain, maka dua garis sejajar itu sejajar satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu garis berpotongan, terletak pada satu bidang datar, dan mempunyai satu titik temu. Dan garis berhimpit ialah tidak dapat dibedakan antara garis satu dengan garis yang lainnya karena kedua garis terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat satu garis lurus saja. Selanjutnya, Ibu ada tugas untuk kalian yang akan kalian kerjakan dan dikumpulkan pada minggu pertemuan selanjutnya, yaitu yang ini, lembar aktivitas siswa atau lembar kerja peserta didik. Kalian akan mengerjakannya secara berkelompok ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan dikerjakan secara kelompok di rumah kalian dan dikumpulkan sama Ibu pada minggu depan, kemudian dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya di depan kelas. Di sini ada yang ingin bertanya anak-anak Ibu? Ya, sepertinya tidak ada ya, semuanya sudah paham. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah garis merupakan kumpulan titik-titik yang tak terhingga banyaknya. Garis sejajar ialah dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan. Selanjutnya garis berpotongan. Dua garis dalam satu bidang datar dan berpotongan dalam satu titik dikatakan dua garis saling berpotongan. Sedangkan dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat dikatakan dua garis saling berpotongan tegak lurus. Dan garis berhimpit ialah dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis dikatakan sebagai garis dua garis saling berhimpit. Contohnya, pada pukul 12 terlihat pada jarum jam panjang dan jam pendek saling berimpit. Selanjutnya ada sifat-sifat garis sejajar. Di antaranya, melalui suatu titik di luar garis sejajar hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Jika satu garis memotong salah satu garis, dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan memotong juga garis yang kedua. Jika suatu garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis sejajar itu satu dengan yang lainnya. Sifat-sifat garis berpotongan diantaranya terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik temu. Dan sifat-sifat garis berimpit tidak dapat dibedakan antara satu garis dengan garis lainnya karena kedua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga terlihat satu garis lurus saja. Dan ciri-ciri garis sejajar yaitu memiliki jarak yang sama, letaknya terdapat pada satu bidang datar dan tidak berpotongan. Selanjutnya, ciri-ciri garis berpotongan memiliki satu titik yang sama, gradiennya berkebalikan plus dan minus, perpotongannya tidak membentuk sudut 90 derajat, arah condong kedua garis berlawanan, dan ciri-ciri garis berhimpit, garisnya hampir tidak memiliki jarak dan tidak berpotongan. Ya, bagus sekali ya yang telah menyimpulkan rangkuman kesimpulan pada materi kita pada hari ini. Agar mengerjakan tugas yang Ibu berikan yaitu lembar kerja aktivitas siswa atau lembar kerja peserta didik di rumah kalian secara berkelompok dan dikumpulkan pada Ibu pada minggu depan dan pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Ya, menyenangkan. Bagus, beri tepuk tangannya semua. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita
kita semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sebelum akhir pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan kita Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.